Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR. Terima kasih panjenengan setia bersama saya merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam segmen Renungan Harian melalui channel ini. Sahabat yang terkasih, kita masih membaca dan merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21 yang kita baca hari ini merupakan episode terakhir tentang Nikodemus. Ya, hari ini kita merenungkan Yesus yang menerima Nikodemus dengan segala dinamika yang ada. Prinsip yang saya pegang dalam merenungkan pribadi Nikodemus adalah cara pandang positif. Mengapa? Ya memang selama ini ada yang memberikan perspektif ya bahwa Nikodemus mencari Yesus di waktu malam itu nadanya negatif. Ya, dia penakut, dia pengecut, dia menghindari korpsnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan seterusnya. Sejauh saya membaca Injil Yohanes tentang Nikodemus, ya fakta yang ada, Injil sendiri tidak pernah memberi keterangan bahwa Nikodemus itu takut, pengecut, dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang barangkali ada kerancuan ya dalam membaca episode kehidupan Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Ya, memang kalau tentang Yusuf dari Arimatea dalam Injil Yohanes dikatakan Yusuf dari Arimatea yang datang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus, di sana diberi keterangan dia adalah salah seorang murid Yesus yang sembunyi-sembunyi karena takut dengan orang-orang Yahudi. Itu Yusuf dari Arimatea. Tetapi tentang Nikodemus tidak ada keterangan satu kata pun bahwa dia negatif. Memang dalam konteks Injil Yohanes ya ada simbolisme-simbolisme terang, gelap, malam, siang. Lalu malam itu identik dengan gelap, lalu identik dengan pergumulan, identik dengan ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Ya tentu itu betul. Ya. Tetapi juga realitas bisa kita pertanggungjawabkan. Saya mempertanggungjawabkan karena ada yang bertanya pada saya, mengapa Romo memandang Nikodemus secara positif? Ya alasan saya dalam permenungan ya malam itu Nikodemus seperti yang selalu saya katakan gak bisa tidur. Karena apa? Perjumpaannya dengan Yesus itu membuat hati nuraninya terus terusik. Ya, dia gak bisa tenang dan didorong oleh rasa bergumul dalam dirinya melihat apa yang dikerjakan Yesus, mujizat-mujizat yang dibuatnya. Kalau saya tempatkan dalam konteks Injil Yohanes ya, di Kana kan dikatakan Yesus membuat mujizat untuk pertama kalinya dalam suatu pesta pernikahan. Saya yakin pada waktu itu Nikodemus sebagai pemimpin Yahudi juga hadir di situ. Nah, Nikodemus tahu, melihat, mengalami bagaimana Yesus membuat mujizat pertama kali mengubah air menjadi anggur. Saya membayangkan, saya mengkontemplasikan sepulang dari pesta itu, tampaknya Nikodemus ini berpikir, ini Yesus ini luar biasa. Gak mungkin dia bisa membuat tanda seperti itu kalau Allah tidak menyertainya.
Dan persis itu yang dikatakan oleh Nikodemus kepada Yesus ketika malam itu Yesus menerima Nikodemus. Dan Yesus menerima Nikodemus meskipun datang di waktu malam. Yesus tidak menolak Nikodemus meskipun datang di waktu malam, justru menjadi kesempatan dialog yang personal. Ya, saya membayangkan dalam kontemplasi saya, Nikodemus ini terberkati juga mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus, ya, tidak dari yang lain, tentang misteri keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus. Allah yang disebut Bapa dengan kasih yang begitu besar, yang hari ini kita baca Injil Yohanes bab 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini istimewa. Ini dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Nah, poin terpenting bagi saya itu bahwa Nikodemus kemudian mengimani Yesus, menerima Yesus. Itu sudah berkali-kali saya katakan dibuktikan, ya, dengan dua hal yang krusial ketika Nikodemus membela Yesus di hadapan korpsnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Apa kata Nikodemus? Apakah hukum kita berhak, ya, menghukum orang sebelum kita mendengarkan dia? Nikodemus mengatakan itu dengan bangga di hadapan korpsnya. Mengapa? Aku sudah mendengarkan dia, semalam-malaman aku mendengarkan dia, dan tidak semestinya orang ini dihukum. Itu ketegasan Nikodemus di hadapan korpsnya, pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya. Itu jelas berdasarkan pembacaan atas teks yang tersedia. Apalagi kalau saya mengatakan positif tentang Nikodemus, lah nanti di pemakaman Nikodemus datang membawa minyak gaharu dan minyak mur, ya, rempah-rempah semacam itu yang saya katakan sebagai perpaduan antara iman, ya, harapan dan kasih yang dibawa oleh Nikodemus. Tapi ya, penulis rohani yang saya kagumi, Romo Henry Nouwen, itu mengatakan yaitu sebagai tebusan atas rasa salah, ya. Nikodemus merasa bersalah dan terlambat. Bagi saya tidak ada yang terlambat, ya. Itu menjadi kesaksian bahwa di tengah-tengah kesulitan ketika para murid berlari meninggalkan Yesus, justru Nikodemus datang. Ini sesuatu yang positif, yang penting. Nah, sahabat yang terkasih, pergumulan-pergumulan itu kita tutup pada hari ini. Pada episode ini kita boleh bertanya, bagaimana aku menempatkan Yesus dalam hidupku? Apakah aku mendengarkan dia dengan hati yang tak tertahankan untuk berjumpa dengan Yesus dan menemui Yesus malam itu juga, nggak mau menunda-nunda besok? Saat ini aku harus berjumpa Yesus, mencari dia, mendengarkan dia, dan pengajaran-pengajarannya sebagaimana disampaikan dalam kitab suci meneguhkan aku, sehingga pada saatnya aku juga berani membela imanku di hadapan orang yang mungkin meremehkan iman kita atau meragukan iman kita. Yang terakhir pertanyaannya adalah, apa yang sudah kupersembahkan untuk Yesus yang terbaik, seperti yang dibuat oleh Nikodemus? Apa yang kupersembahkan yang terbaik bagi Yesus, juru selamatku, juru selamatmu, juru selamat semua orang? Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef menjaga kita tetap bahagia, tetap semangat. Salam sehat. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.